Bruce Wayne atau yang dikenal oleh para penggemar sebagai Batman ini tidak memiliki kekuatan super. Walaupun begitu, dia tetap dapat berdiri sejajar dengan para pahlawan berkekuatan super di regu Justice League. Plus, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, dia juga memiliki berbagai macam kelemahan anggota Justice League yang dia simpan di Batcave miliknya. Dalam bertempur, Batman tidak hanya menggunakan kemampuan adu jotosnya, melainkan juga berbagai peralatan dan kendaraan. Berikut ini adalah daftar peralatan tempur Batman versi Prime Earth. Saya mulai dari membahas beberapa batsuit miliknya. Nggak semuanya, hanya yang menurut saya kece saja. Batsuit besar ini dibuat dengan menggunakan meta-aramid fibers yang merupakan desain asli Bruce Wayne. Sesuatu yang dibuat Bruce untuk pertempuran di planet lain. Tapi, dia justru terpaksa menggunakan batsuit ini di rumahnya sendiri ketika para Talons menyerang rumahnya. Dari dada armor ini, Bruce dapat melesatkan sebuah taser yang bertegangan tinggi. Cukup kuat untuk meleburkan seorang Talon. Dari lengan armor ini, Bruce dapat mengeluarkan 3 batarang dan menembakkannya ke arah musuhnya. Musuh yang terkena batarang ini akan membeku di bagian tubuh di mana batarang ini tertancap. Batsuit Batman Beyond ini adalah batsuit yang sebenarnya sudah coba dimusnahkan oleh Lucius Fox di Crusher yang ada di Wayne Enterprises Red Lab. Namun ternyata batsuit yang satu ini cukup kuat untuk bertahan dan masih utuh di ruangan yang seharusnya menghancurkan segala benda yang ada di dalamnya ini. Dengan batsuit ini, Bruce bisa terbang dan membobol tembok besi dari ruangan penghancur ini. Ini adalah batsuit yang dia gunakan untuk melawan Clayface. Batsuit ini dapat menyemburkan hydrogen fluoride yang direncanakan untuk membuat Clayface menjadi serapuh kaca. Batsuit ini juga dapat menyemprotkan gas yang membekukan tubuh Clayface yang terpapar langsung dengan gas ini. Batsuit ini juga dapat mengeluarkan tegangan listrik tinggi untuk menggantikan The Gentleman dalam menghentikan The Hordes of Gehenna menerobos ke dunia manusia. Batman menggunakan batsuit spesial untuk pertempuran medieval. Batsuit ini nampaknya memiliki armor yang berlapis-lapis. Justice Buster. Batsuit yang satu ini dirancang untuk melawan para pahlawan super. Batsuit yang ini kurang lebih sama seperti batsuit yang sebelumnya digunakan Bruce untuk melawan Talon di rumahnya. Bedanya, yang ini memiliki perlengkapan tempur yang dirancang sesuai untuk melumpuhkan para anggota Justice League. Untuk melawan Wonder Woman, Bruce menyelimuti Wonder Woman dengan Bind of Veils, yang merupakan senjata yang diciptakan oleh Hephaestus setelah dia membuat Lasso of Truth milik Wonder Woman. Bind of Veils membuat Wonder Woman berhalusinasi bahwa dia sedang bertarung melawan Batman. Perlengkapan Justice Buster selanjutnya adalah sistemnya yang dirancang bekerja dengan sangat cepat. Untuk merancang sistem yang sangat cepat ini, Bruce menggelontorkan uang yang lebih banyak dari biaya yang digelontorkan 60% negara di dunia untuk militer mereka masing-masing. Dan sistem ini dibuat untuk mengatasi The Flash. Dengan sistem ini, Justice Buster dapat menembakkan pelapis spesial yang tahan terhadap gaya gesekan dengan tepat sasaran. Tembakan ini akan merobohkan The Flash. Selanjutnya, senjata untuk melumpuhkan Aquaman. Untuk melumpuhkan Aquaman, Bruce menembakkan sebuah busa yang terbuat dari bubuk-bubuk magnesium karbonat. Ini merupakan material yang paling efektif dalam menyerap gaya, yang jika Aquaman semakin mencoba untuk membebaskan dirinya, maka busa ini akan semakin kuat dalam menahan Aquaman. Lalu untuk menghentikan sang manusia baja, Superman, Bruce mengaktifkan senjata pamungkas yang ada di tangan kanan Justice Buster. Bagian tangan kanan Justice Buster memiliki matahari merah dalam ukuran mikroskopik yang dikumpulkan dari sebuah tata surya yang sudah mati dengan bantuan Ray Palmer. Superman menjadi lemah ketika dia terpapar oleh radiasi yang dipancarkan oleh matahari merah. Untuk mengatasi heat vision Superman, Bruce memasang tameng plasma di Justice Buster yang dapat menangkis heat visionnya tersebut. Nah, ini dia beberapa hal menarik dari topeng utama Batsuit yang digunakan oleh Bruce Wayne. Ini dia kerangka dari topengnya yang terlihat ketika bagian atas topengnya terbuka. Di lensa topengnya terdapat sensor pengenal wajah. Ini berguna untuk mencari targetnya di sebuah tempat yang ramai. Untuk melancarkan proses investigasinya,
Dari lensa di topengnya, dia memiliki alat yang dapat mendeteksi apakah orang yang dia interogasi sedang berbohong atau tidak. Sekarang saya akan membahas beberapa gadgets atau peralatan tempur Batman. Bruce memiliki lensa kontak yang memiliki akses ke komputer di Batcave. Dari luar, Bruce terlihat sedang tidak melihat apa-apa, tapi sebenarnya dengan lensa kontak miliknya, dia dapat mengakses apa saja yang dapat diakses oleh komputernya. Lensa ini juga dapat mendeteksi sesuatu yang bersembunyi di kegelapan karena dia dapat melihat hawa panas yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. EMP mask ini pernah digunakan oleh Dick Grayson di Batcave dengan menggunakan wajah The Joker. Topeng ini menampilkan wajah yang diinginkan secara digital. Di balik topeng ini, Dick menggunakan alat yang seperti jaring dan memiliki pemancar-pemancar kecil. Bruce pernah menggunakan topeng digital ini untuk menyamar sebagai Dr. Leslie Tompkins. Ini dia lakukan untuk menangkap seorang pembunuh yang selalu menargetkan para pasien yang ditangani oleh Dr. Tompkins. Saat sang pembunuh hendak menghabisi Dr. Tompkins, Batman menonaktifkan topeng digitalnya dan menangkap sang pembunuh. Teknologi penyamaran digital ini juga diaplikasikan di Batmobile milik Batman. Dia menyamarkan Batmobile miliknya yang terparkir di depan rumah Dr. Tompkins menjadi mobil keluarga kecil. Untuk mematikan segala barang elektronik yang ada di sekitarnya, Bruce menekan alat yang memancarkan electromagnetic pulse yang ada di bagian sabuknya. Untuk membuka gerbang yang terkunci, Bruce menempelkan sebuah bom kecil yang ledakannya juga kecil, namun cukup untuk membuka kunci sebuah gerbang. Untuk menginvestigasi sebuah ruangan yang gelap, Bruce menggunakan lampu batang yang dia simpan di sabuknya. Lampu yang kecil ini sangat terang dan dapat menerangi sebuah ruangan yang berukuran sedang. Untuk melihat langsung bagaimana Red Hood Gang beraksi, Bruce Wayne menyamar menjadi salah satu anggota Red Hood Gang. Bruce mengenakan sebuah topeng organik yang membuat wajahnya yang terkenal sampai tidak dapat dikenali oleh orang-orang. Setelah kelar menyamar, dia hanya perlu merobek topengnya. Bruce juga menggunakan teknologi yang sama saat dia berhadapan kembali dengan Red Hood Gang. Bedanya kali ini dia menyamar sebagai Oswald Cobblepot. Pada akhirnya, dia ketahuan dan topengnya dirobek paksa. Bruce membawa laser kecil yang pernah digunakannya untuk membuat lubang untuk memasuki sebuah ruangan rahasia. Bruce memiliki roket-roket kecil yang dapat dia luncurkan ke langit. Roket-roket ini lalu akan meledak dan mengeluarkan asap yang tebal, cocok untuk menghilangkan jejak dari intayan helikopter. Sepatu ini membuat Bruce dapat lengket dan berjalan di apapun yang dia injak. Boomerang dengan waktu ini sebelum dilempar akan diprogram dulu. Bruce bakalan ngasih waktu ke boomerang ini, misalnya di sini 30 detik. Bruce melempar boomerang ini dan akan nancep ke arah targetnya. Lalu, sesuai waktu yang sudah diprogram Bruce tadi, boomerangnya akan kembali ke arahnya dalam waktu 30 detik. Sekarang kita sudah sampai ke pembahasan beberapa kendaraan Bruce Wayne sebagai Batman. Bat Blimp. Bat Blimp ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat Alfred terkejut. Bat Blimp milik Batman sangat jauh lebih besar ketimbang milik GCPD. Bruce mengungkapkan bahwa pesawat balon udara ini adalah kendaraan yang dulunya dikerjakan oleh Lucius Fox atas perintah paman Bruce. Dan ya, pesawat ini memang berwarna hitam dari sananya. Batcycle yang ini sudah dipasang dan menunggu kedatangan Bruce Wayne di parit di dekat bank tempat Red Hood Gang beraksi. Mobil putih ini menyimpan Batcycle Batman yang bisa dikeluarkan kapan saja. Mobil ini akan terbelah dua dan di tengah mobil ini akan terlihat Batcycle yang siap melaju. Setelah Bruce keluar dan melesat menjauh dari mobil putih tadi dengan motornya ini, mobil putih tadi akan kembali tertutup secara otomatis. Untuk gentayangan di langit-langit Gotham, Bruce menggunakan glider yang membuatnya terlihat seperti memiliki sayap kelelawar. Batmobile yang ini kelihatan seperti sebuah sports car yang dilapisi dengan armor. Terlihat kuat dan cepat. Di belakang mobil ini terdapat jet pendorong untuk membuat mobil ini melaju lebih kencang. Di mobil ini terdapat alat yang dapat menganalisa DNA dan terhubung ke database pusat yang memiliki data-data penduduk Gotham. Mobil ini juga dilengkapi alat yang membuatnya dapat berkamuflase dan berubah menjadi mobil biasa. Ini digunakan Bruce untuk membaur di jalan raya
tanpa ketahuan oleh musuhnya. Batmobile yang ini terlihat seperti sebuah mobil balap klasik. Mobil ini tidak hanya dapat melaju kencang di daratan. Untuk menghindari sebuah hadangan dari para polisi GCPD, Batman mengaktifkan vertical take-off mobilnya. Ketika diaktifkan, ban belakangnya akan berpindah posisi ke tengah, sementara ban depannya akan berpindah posisi ke atas. Dan dengan begitu, mobil ini langsung meluncur di udara dan menghindari hadangan GCPD dengan mudah dan membuat para polisi kebingungan. Lalu, apa yang terjadi jika mobil Batman hancur di jalanan? Dan bagaimana dia pulang? Jawabannya ada di bagasi mobilnya. Batman menyimpan sesuatu di bagasinya sebagai alat transportasi alternatif jika mobilnya rusak. Dan tentu saja, sebelum dia pergi meninggalkan mobilnya, dia mengaktifkan penghancur diri yang sudah dipasang di mobilnya. Ini agar segala rahasia yang tersimpan di komputer mobilnya atau komponen mobilnya tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah mobilnya hancur, Batman meluncur pergi meninggalkan TKP dengan glider yang memiliki jet pendorong. Ini dia beberapa versi Batwing yang pernah muncul di kontinuitas Prime Earth. Oh iya, di air dia juga pernah terlihat menggunakan Batboat. Ini dia tempat Bruce Wayne yang dia jadikan markas operasi sebagai The Batman, The Batcave. Ada berbagai desain berbeda dari Batcave milik Bruce Wayne. Tempat yang dia jadikan markas rahasia untuk beroperasi sebagai sang ksatria malam. Ini semua tergantung dari penulis dan artisnya. Lalu ada dua variasi bagaimana cara Bruce memasuki Batcave. Ada yang mengubah jarum jam dan ada yang menekan tombol di sebuah patung. Selain Batcave, Bruce juga menyimpan berbagai peralatan tempurnya sebagai Batman di Wayne Enterprises. Di Wayne Enterprises ada ruangan yang berisi berbagai alat, kostum, dan kendaraan Batman. Di sini juga ada Batboats. Bruce dapat mengaktifkan Batboats ini dengan konfirmasi suaranya. Keempat Batboats ini memiliki desain yang sama semua dan setelah diaktifkan akan meminta konfirmasi target yang akan dilawan. Di tempat ini juga ada ruangan khusus yang didesain untuk melenyapkan segala peralatan Batman yang tidak dapat dilenyapkan dengan cara biasa. Oke, yang terakhir, nggak berkaitan dengan alat tempurnya. Ini dia kreasi Bruce Wayne membuat simbol kelelawarnya dikenal oleh warga Gotham. Yang pertama, dia mengikat para anggota Red Hood Gang di sebuah baliho dengan membentuk simbol kelelawar. Lalu dia juga pernah mematikan listrik di daerah-daerah di Gotham yang dia pilih secara khusus. Dan jika dilihat dari langit, daerah-daerah yang mati listrik tersebut akan membuat simbol kelelawar. Ya, itu dia pembahasan mengenai peralatan tempur dari Bruce Wayne sebagai Batman di Prime Earth. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan komik atau DC lainnya, kalian bisa cek channel saya atau tonton saja video-video ini. Terima kasih.